Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan Dai Kondang yang tinggal di Bandung kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Saifud Daulah MA wa ilaihi faltafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala tafarrag li ibadati amla qalbaka ghinan wa yadayka rizqan wa la tuba'id anni amla qalbaka faqran wa yadayka syughlan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, para kiai, ujung harapan tentu kita tahu pabriknya kiai. Kalau saya sebut satu-satu khawatir saya nanti malah nggak diundang lagi. Padahal saya juga panitia. Alhamdulillah pakai pin. Pokoknya yang pakai pin itu panitia. Bebas kemana masuk. Asal jangan podium ini. Ke podium ada yang ngatur. Para ustadz, para kiai, senior saya, ini yang sekolah di Atakwa di atas saya nih, ketahuan dari wajahnya udah lebih tua dari saya. Ada yang adik-adik kelas saya, di angkatan tahun 82 saya, bersama Kiai Haji Ahmad Masilla sekelas. Nah yang bawah-bawah berarti adik-adik kelas. Saya tidak bisa sebut para kiai, para ulama yang hadir, baik alumni maupun tamu agung, tamu undangan malam hari ini. Tapi rasanya patut saya sebut ini untuk ketua yayasan kita yang amat kita banggakan, Adinda Kiai Haji Irfan Mas'ud. Tentu juga orang tua kita yang masih ada. Di antara tadi keturunan yang keberapa dari Haji Anwar, mungkin engkong ya, ketiga. Kalau saya udah empi. Kiai Haji Muhammad Abid Marzuki, Doktor. Sisanya saya tidak sebut. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ada juga tentu tadi disebut oleh Ustadz Irfan Mas'ud, ada
putri-putri Al-Maghfurlah yang hadir tidak kelihatan oleh kita menghadiri acara haul hari ini. Allah berfirman, hadirin wal hadirat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau saja penduduk satu kampung penduduk itu al-mukazzibin, pendusta agama, pendosa. Kalau saja mereka yang berdusta itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janji, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah akan turunkan hujan rahmat yang deras buat mereka. Tapi memang dasar dari awalnya bangsa yang mukazzibin, fakazzabu, mereka tetap mendustakan. Gak mau tuh meninggalkan kedustaannya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kata Allah, kami hukum mereka dengan azab yang pedih atas perbuatan mereka. Nah, ayat ini diperkuat hadirin wal hadirat dengan surat Yunus. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus, kata Allah. Mengapa di muka bumi ini belum pernah ada satu kampung yang semuanya beriman kepada Allah? Padahal fanafa'aha imanuha, pasti imannya kepada Allah akan memberi manfaat kepada mereka. Illa kaum Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus. Hadirin, kaum Nabi Yunus itu waktu siksa-siksa Allah sudah di hadapan mata. Awan gelap di hadapan mereka. Gunung meletus satu-satu. Yang longsor satu-satu. Kebanjiran bergantian. Ini bukan ngomongin Indonesia, tapi ngomongin kaum Nabi Yunus. Terus sadar kaum Nabi Yunus alaihi salam, lamma amanu, karena sudah ada azab di depan mereka, mereka kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sujud kumpul di lapangan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun. Apa kata Allah? Kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Maka kami buka. Tidak jadi itu, Pak. Gunung tadinya mau meletus, gak jadi. Awan datang besar ngelentap mau menyerang, gak jadi. Yang tadinya kira-kira akan membuat kebanjiran air bah, gak jadi. Selamatlah kaum Nabi Yunus, kata Allah, illa kaum Yunus kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Di ujungnya kata Allah, wa matta'nahum ilahin, lalu kami berikan kepada mereka kesenangan sampai pada waktunya. Jadi hadirin yang berbahagia, kalau di ayat yang pertama tadi, jadi malam ini bagian saya terakhir ini kita cerita aja. Cerita tentang keberkahan yang saya terima jadi murid Al-Maghfurlah. Keberkahan yang saya terima karena terus saya mencoba menghormati beliau dari kejauhan. Saya tinggal di Bandung. Lahir di Jumalang, 82 pindah ke Bandung, gak pulang-pulang. Kira-kira begitu. Sekali-kali ngelihat acara, kalau maulid saya nggak bisa datang, saya lihat pakai streaming. Saya hadir. Kalau saya lagi ada di luar mungkin di Mekah, mungkin di Madinah, atau mungkin di Spanyol, saya lihat siaran langsung yang ada di At-Taqwa.
Berkah kata Allah, kepada orang kafir saja Allah berjanji akan menurunkan berkah sepanjang mereka beriman dan bertakwa. Jawabannya kan bagaimana apalagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan turunkan berkah. Bapak terasa nggak Pak? Berkah turun malam hari ini? Terasa ya? Maka dari awal saya hadir, saya merasakan berkah itu begitu deras turun. Di tempat yang paling berkah, di kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi, insya Allah di Jawa Barat, dan saya merasakan ketenangan, ketentraman itu, meskipun rada pegel-pegel kaki. Tenang, tentram. Alhamdulillah. Berkah itu, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebut banyak sekali kalimat berkah. Saya merasakannya. Seperti kata hadis tadi, amla qalbaka ghinan wa yadaika rizqan. Satu saat saya diutus oleh Al-Maghfurlah pakai surat. Bahasanya, Put, ini lu kuliah ke Bandung. Kira-kira gitu. Kuliah tuh saya ke Bandung, Pak. Pakai surat beliau. Gratis 4 tahun kuliah. Gak bayar. Berkah pertama. Cuman ngumpulin duit buat makan doang. Setiap bulan kita makan sekira-kira 50.000 tahun itu. Itu aja. Selainnya bebas. Dibebaskan oleh universitas. Alhamdulillah. Sebetulnya begitu 2 tahun saya kuliah. Karena saya di Bandung bersama pertama Pamanda Maturidi Hamal almarhum. Dan bersama Pamanda Kamaluddin Marzuki almarhum. Satu saat Mang Kamal saya nyebutnya, Allah yarham. Sama-sama di Bandung, saya bantuin rumahnya kalau ada air. Beliau kasih saya tugas untuk nganter-nganterin naskah terjemahan ke UIN. Temu dengan profesor-profesor, mulai berkah-berkah itu nambah. Ketemu Profesor Afif, yang teman almarhum dalam menerjemahkan buku. Di atas saya, hadirin wal hadirat, waktu itu kuliah itu dikirimnya itu ke Mekah. Ada yang ke Madinah banyaknya. Lalu Mang Kamal itu mungkin iseng. 2 tahun saya kuliah. Bud, lo mau kuliah di sini terus atau mau kuliah di luar? Wah, ini tantangan kata saya. Impian Mang, pengen kuliah di Mekah. Saya bilang gitu. Udah ayo kita ke Jumalang aja. Tapi saya udah di sini 2 tahun nih Mang. Kita ngadep sama Kong Kiai kata dia. Kata beliau. Datanglah saya ke sini. Ke Al-Maghfurlah. Biasa ngobrol, beliau tanya Bandung dan seterusnya. Lalu saya utarakan. Kong, kalau bisa saya dikirim ke Mekah lah, kata saya gitu, kuliah. Kayak teman-teman tuh, kakak-kakak angkatan. Apa kata beliau? Udah lo di Bandung aja. Gak usah mikir-mikir mau ke Mekah. Kalau hanya pengen ke Mekah nanti juga lo sering-sering ke Mekah, kata beliau gitu. Sekolah kuliah di mana aja sama asal sungguh-sungguh kata beliau. Yang sekolah di luar juga nggak semuanya meledak kata beliau. Itu bahasanya gitu. Kayak petasan tuh meledak. Memang kenapa Kong kata saya? Karena banyak yang jeos katanya gitu. Kalau petasan itu mencos, jeos, nggak duar. Ya udah, sambil rada kecewa sebetulnya saya pulang ke Bandung. Mang,
Udah ngomong kita, ya udah lo di Bandung. Sini bantuin sama Mamang. Kata Mang Kamal nih. Hadirin berbahagia, itu doa al-maghfur lah kayak main-main, Pak. Mulai saya beres kuliah itu diminta untuk mengajar di kampus saya. Mulai ngajar, maka nggak pulang ke Bekasi. Mulailah ada yang menjadi jalan saya berhaji tahun 93. 93 saya dinaikkan haji. Uangnya 6.700.000. Saya nggak lihat duitnya. Saya cuma lihat lunasnya dari Kemenag. Ini udah lunas. Itu yang saya sebut rizki. Tidak harus duitnya, tapi lunasnya. Kan luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Saya pulang ke rumah, istri saya juga nangis pengen ngikut. Sujudlah saya itu, saya bilang, Mah ayo, masih ada nih sebelum berangkat kita 40 hari. Kita tahajud 40 hari. Saya ingat dulu Kong Kiai pernah pesan juga begitu. Tahajudlah saya berdua 40 hari. Belum 40 hari, mertua datang dari Tasik. Orang Tasik, mertua saya Pak Wikanda. Beliau di Ciamis. Datang di Tasik. Ternyata bawa uang persis 6.700.000. Berangkatlah saya berdua, istri saya. Alhamdulillah. Gak lihat duitnya. Sampai di Mekah 93, rezekinya lagi. Baba saya dari Jumalang berangkat haji. Almarhum Haji Ahmad Mehir. Jadi baba saya itu Haji Ahmad Mehir. Ibu saya Haja Siti Fatimah. Anaknya Peng Haji Arfa. Peng Haji Arfa kakaknya Kiai Haji Nur Ali. Saya ingat-ingat ini siapa saja guru besar kita, gurunya di Mekah. Mumpung saya ke Mekah nih, jangan-jangan saya nggak kesini lagi, saya bilang gitu. Tabarrukan kepada ilmu guru kita, Al-Maghfurlah. Lalu saya cari-cari dulu, saya ingat-ingat sejarahnya beliau itu gurunya siapa aja di Mekah. Masih ingat nggak Pak kira-kira gurunya siapa aja? Beliau gurunya itu yang pertama, yang paling sering kita dengar adalah Syekh Ali Al-Maliki. Yang kedua, Syekh Ahmad Fatoni. Yang ketiga, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi. Gitu kira-kira ceritanya. Katanya di sekitar pintu Babul Umroh. Saya cari itu bekas-bekasnya. Supaya berkah nyambungin ilmu. Ketemulah kata mungkin benar mungkin enggak. Di Rusaifah ada pesantren. Habib Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kebetulan sama kita Pak. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Sama. Cuman mazhab fikihnya Maliki. Beda-beda dikit. Yang kunutnya nggak angkat tangan. Kira-kira gitu. Datanglah saya. Karena sama istri saya nggak boleh masuk. Saya masuk ke rumah beliau. Diantar oleh Raisur Ribat. Waktu itu dari Palembang. Istri saya di tempat parkiran saja. Saya simpen di tempat satpam. Saya masuk, saya kenalkan. Mudah-mudahan benar kata saya. Dulu guru besar saya sekolah di kakek Anda. Beliau welcome luar biasa, ngobrol kita, dikasihlah buku saya 5. Salah satunya adalah Mafahim Yajib Antusahhah. Dan banyak lagi saya dikasih buku. Saya pikir inilah jalan berkah saya. Kalau pengen berkah supaya almarhumin wal marhumat bahagia di alam barzah, maka kita harus nyambung sanad. Sanad ilmunya harus kita sambungkan. Saya sanadkan tuh. Alhamdulillah. Maka saya selalu membayangkan kayak kesempatan malam ini, Pak. Kiai Nur Ali itu girang banget. Seneng gak kira-kira?
Senyum-senyum beliau. Ayahandanya Haji Anwar lebih senang lagi karena punya anak menjadi bintang di ujung harapan. Anaknya Haji Anwar banyak termasuk empeng saya. Tapi yang jadi bintangnya adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Dan beliau jadi guru besar kita. Yang asarnya masih ada sampai hari ini. Pak, ternyata bukan karena saya soleh, saya juga nggak punya uang. 93 saya berangkat, 95 haji lagi saya. 96 enggak, 97 pergi haji lagi. Ini apa ini kata saya? Inilah ijabah dari doa seorang Al-Maghfurlah. 98 haji lagi. 2000 saya haji. 2001 enggak. 2002 saya haji pakai plus sampai 2011. Enggak berhenti-berhenti. Setiap sampai Jakarta, travel besar bilang gini, Ustadz, tanda tangan lagi suratnya. Untuk apa? Haji tahun depan. Tanda tangan haji tahun depan. Saya nggak pernah lihat duitnya. Karena duit sering banyak jadi fitnah, betul? Kalau sudah masuk kantong sulit keluar. Kalau sudah masuk ke rekening sulit dikeluarkan. Tapi yang paling enak kalau itu rezeki ada di tangan. Nggak bentuknya duit, tapi bentuknya surat lunas BPIH. Alhamdulillah. Maka saya sering ketemu dengan Pamanda Ustadz Dr. Abdul Jabbar kalau di Mekah. Terakhir 2011 saya ketemu sama Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi. Haji 2011. Di mana ketemunya? Di Taif. Mana beliau? Di Taif ketemu. Lagi di toko bunga. Kan di sana ada warung bunga tuh Pak, buat minyak wangi gitu. Ketemu sama beliau. Beliau nggak kenal saya kenal beliau. Beliau orang terkenal. Penerjemah Raja Salman. Siapa yang nggak kenal kan? Saya bilang, saya colek-colek. Ustadz Mukhlis. Siapa ini kata dia? Ana Saifuddaulah dari Bandung. Siapa Inta kata dia gitu. Saya sepupu Anda. Sepupu dari mana? Bingung dia. Istrimu itu sepupu aku kata saya. Adiknya Ustadz Irfan Mas'ud. Oh iya, berbinar dia. Fotolah selfie biasa kayak anak sekarang, selfie kita. Dikirim ke istrinya. Oh iya, Bang Ipud katanya gitu kira-kira. Pak, bahkan tidak hanya itu. Awal November kemarin saya ketemu sama Ustadz Fadil. Saya diizinkan Allah untuk ke Maroko dan ke Spanyol. Melihat bekas-bekas dulu. 270 tahun Cordoba, Al-Qurtubah. Sekarang hanya jadi katedral. Masjidnya punten kalau orang Sunda bilang, punten Pak Wikanda. Hapunten. Tidak ingin menyinggung. Masjid kita ini Al-Baqiyatus Shalihat ini kan luar biasa. Jauh Pak dibandingin yang ada di Cordoba. Jauh. Itu yang namanya arsiteknya, detailnya luar biasa. Sampai hari ini masih tetap berdiri. Kecuali yang dicongkel-congkel sama Spanyol. Ferdinand dan Isabella. Laknat alaihimah. Yang membunuh orang muslim. Disembelih. Di Roman Bridge. Saya lihat sendiri katanya dulu di sini airnya merah karena darah orang muslim disembelih satu persatu. Sekali-kali nanti kita boleh juga nih ke Spanyol. Cordoba. Dari situ saya ke Cornato, Granada. Ada mereka nyebut bahasa Latinnya Alhambra. Padahal Al-Qasrul Hamra, Istana Merah, juga dahsyat sampai hari ini berdiri. Hanya bekas-bekas saja. Nggak ada tulisan-tulisan di kota-kota itu. Saya ke kota Madrid, saya ke kota Barcelona, ke Zaragoza, ke Toledo. Nggak ada tulisan Arab padahal 271 tahun. Itu menunjukkan kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan pasti hancur pada waktunya kecuali wajhullah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Maka saya pesan buat at-taqwa. Karena ada ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada yang kekal abadi kecuali. Pak, setelah Rasulullah 23 tahun, sambung sahabat Rasulullah al-Khulafa ar-Rasyidin. Berapa tahun? 30 tahun. Sambung Umayyah. Silakan, ahlan wa sahlan. Oke, Munawwir Asli. Jadi saya jangan lama dan ya. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Saya pesan buat generasi semua cucu dari Al-Maghfur lah, cucu langsung. Dan sebagian ada cucu tidak langsung yang sekarang mengemban amanah untuk memegang at-taqwa. Kalau salah-salah memegang amanah dengan organisasi yang tidak benar, maka akan lebih cepat hancurnya. Umayyah 89 tahun. Tidak berbekas. Di mana? Di Suriah. Damaskus. Pindah. Sebagian pindah Abdurrahman Ad-Dakhil menuju Cordoba, menuju Spanyol. Tapi Abbasiyah berdiri. Di mana? Di Baghdad, di Irak. 509 tahun. 509 tahun habis juga. Habis Abbasiyah berganti Utsmani, dinasti Utsmani. Di mana? Di Turki. Di Istanbul. Berapa lama? 667 tahun. Terakhir 1922. Sultan Abdul Majid yang terakhir. Hancur juga. Negara-negara Islam dipecah-pecah, dibelah-belah. Lalu dibagi-bagi kepada kolonial-kolonial. Belanda punya bagian, Inggris punya bagian, Italia punya bagian, semua dibagi-bagi. Ditinggalkan sisa-sisa, kira-kira kalau dia bermasalah, ditembak itu masalahnya. Dan akan pecah di antara satu sama lain. Ada satu kota jadi negara. Qatar. Bahrain, negara-negara kecil, tapi kita bangga dengan Qatar, benar ya? Alhamdulillah, Qatar menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa melarang itu, pelangi itu, bahaya itu LGBT, lesbian, gay, bisek dan transgender, bahaya banget. Bocorannya, saya tidak tahu nih Pak Wakil Bupati. Bocorannya di Jakarta, Kementerian Luar Negeri kita sedang dipaksa untuk menerima ambasador itu? Duta-duta besar dari negara asing boleh tinggal di Jakarta kalau punya pasangan sejenis. Na'udzubillahimin. Sampai hari ini kita masih tidak bisa menerima mereka tinggal di Jakarta di Indonesia. Karena kita takut azab seperti Nabi Yunus. Yang udah jelas Nabi Lut, kita ingin seperti umat Nabi Yunus yang sadar segera. Kemarin di mana Pak? Cianjur. Cianjur habis. Susul mana lagi? Garut setengah. Susul mana lagi kemarin? Sukabumi, terakhir Sukabumi. Sebelumnya ada Tasikmalaya. Udah goyang terus ini bumi. Goyang Pak. Goyang reggae. Sudah marah. Semeru meletus.
Kalau belum juga taubat, fatubu ilallahi taubatan nasuha seperti kaum Yunus. Kalau itu yang kita lakukan, maka lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayati dunya. Diberhentikan itu goyangnya bumi ini supaya nggak goyang dengan taubat. Karena fanafahum imanuhum, iman mereka akan memberi manfaat, Pak, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah mulai tenang, ada si Agus datang, Agus Suyatno, bom bunuh diri di Bandung. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, itu bom bunuh diri Agus Suyanto itu kira-kira di jalan Allah bukan? Saya bilang bukan, itu di jalan Astana Anyar. Sama sekali bukan di jalan Allah. Semakin kita tidak tenang, yang di kota nggak tenang. Ada lagi, awas, patahan-patahan. Bandung sekarang sedang stres, Pak, Bandung. Karena lewat itu patahan. Ke Bandung sampai ke Cileunyi itu, Pak. Nggak ada jalan kecuali fatubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ila akhirih. Jadi hadirin berbahagia, saya bercerita alhamdulillah dengan doa al-maghfurlah. Berkahnya luar biasa. Bahkan saya kuliah selesai S1 gratis. S2 saya gratis. S2 dikasih gratis, alhamdulillah. Berapa saya bilang S2 itu? 30 juta Ustaz, alhamdulillah. Gratis. Doa al-maghfurlah. Datang lagi kuliah tawaran S3, Ustaz, 50% aja ya bayarnya. Karena Profesor Didi Turmuzi umroh dan haji bersama saya. Umroh dengan saya, dengan keluarganya. Begitu pulang, Ustaz S2 ya? Iya, S3 terusin di Unpas. Siap, Profesor, kata saya. Tapi 50% ya, berapa biayanya? 130 juta, 50%, bangga bismillah, kata saya. Saya bayarnya belakangan ya Prof, iya oke. Terakhir begitu selesai Pak, mau selesai sidang terbuka. Turun surat dari rektor, ini surat Anda bebas full scholarship, bebas beasiswa. Menurut saya ini doa al-maghfurlah dalam bentuk tabarak, berkah. S1, S2, S3 bebas. Bahkan yang nguji sidang terbuka saya. Makanya saya tadi senang sebetulnya kalau ada rektor UIN hadir malam hari ini. Karena selain beliau satu kontrakan dengan saya di Bandung, waktu kuliah, cuman lebih senior, beliau juga ternyata 6 profesor di Unpas yang akan menguji disertasi saya bilang gini, Ustadz, karena ini manajemen nilai, harus ada penguji profesor dari luar, ahli agama, tapi juga tahu manajemen. Profesor dia guru besar. Siapa? Ditunjuk nama Profesor Miftah Farid, guru besar ITB, dan satu lagi Profesor Mahmud. Ustadz kenal yang mana? Dua-duanya saya kenal. Telepon Kiai Miftah, karena saya pernah di MUI Kota Bandung bersama beliau. Bahasa Sunda tuh, kata beliau, akang teu sehat. Akang geskolot, akang kergering, tuh bisa nguji ai, pilari weh nusanes. Ya udah telepon rektor UIN, Profesor Mahmud. Kebetulan orang Bekasi, kebetulan sekontrakan, kan gitu kira-kira, kan jadi lebih gampang saya diuji. 2 jam saya diuji di sidang terbuka, sebetulnya sih formalitas sidang terbuka, tapi saya bilang, Prof Mahmud, tanya saya yang banyak ya, supaya profesor lain tuh nanya. Profesor Mahmud nanya yang pertama dikasih sama Ketua Senat, Profesor Didi, Profesor Edi, Rektor sama itu. Dikasihlah beliau, bener Pak, ditanya saya lama apa sampai 2 jam, tapi cerita kobongnya cerita yang kita mampu. Cerita ilmu saya, kalau cerita ilmu saya kan enak, betul nggak? Cerita alhamdulillah. Profesor yang lain cuma tanda tangan saja. Sudah saya cukup tidak nguji, kata dia gitu. Itu juga berkah dari doa al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Alhamdulillah. Bahkan saya bisa sempat nggak punya uang sampai ke Eropa.
Alhamdulillah, hanya untuk menelisik sejarah Islam. Ke 8 negara Eropa sampai ke Manchester. Untuk hanya melihat bagaimana perjalanan sejarah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan itu, Pak. Maka jangan pernah berhenti hadir di acara haul. Bapak ngerti, bari ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa. Tabarrukan. Tabarrukan, berkah. Apalagi ada berkat di bawah. Perfect, sempurna insya Allah. Mudah-mudahan beliau sekarang bahagia dengan keluarga besarnya, termasuk empeng saya, emaknya saya, adik saya 2 yang kita doakan. Mudah-mudahan semuanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga beliau-beliau semua sekarang girang dan bahagia di alam barzah dengan kehadiran kita untuk acara-acara beliau. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.